Ini adalah sebuah karya yang menyelami mitos, legenda, dan kepercayaan seputar makhluk legendaris ikan duyung, yang dikenal sebagai sosok setengah manusia dan setengah ikan. Kisah ini menggali asal-usul ikan duyung dari berbagai perspektif budaya di seluruh dunia, menghubungkan cerita rakyat, mitologi, dan bahkan realitas ekologis dalam penggambaran makhluk yang telah memikat imajinasi manusia sejak zaman kuno. Mari simak cerita lengkapnya. Ikan duyung, atau sering disebut juga sebagai mermaid, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai mitos dan legenda di seluruh dunia. Sejak zaman dahulu, cerita tentang makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini telah menarik perhatian banyak orang, baik di kalangan masyarakat biasa maupun ilmuwan. Mitos ini hadir dalam berbagai bentuk, baik dalam literatur, seni, maupun dalam cerita lisan yang diwariskan turun-temurun. Ikan duyung selalu digambarkan sebagai makhluk yang memikat, dengan kecantikan luar biasa dan suara yang menggoda, namun terkadang juga dikaitkan dengan bahaya dan kehancuran. Keberadaan ikan duyung dalam berbagai kebudayaan ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah ikan duyung hanya sebatas imajinasi manusia? Ataukah ada makhluk nyata yang menjadi inspirasi bagi cerita-cerita ini? Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak yang berusaha mencari asal-usul ikan duyung melalui penelitian, mitos, serta penemuan-penemuan arkeologis yang ada. Meski begitu, hingga kini, asal-usul ikan duyung tetap menjadi misteri yang menarik untuk digali. Banyak yang beranggapan bahwa ikan duyung merupakan makhluk fiktif yang tercipta dari hayalan manusia purba. Namun, dalam beberapa kebudayaan, ikan duyung dipercaya sebagai makhluk nyata yang pernah ada di dunia ini. Di antara berbagai teori yang berkembang, ada yang meyakini bahwa ikan duyung adalah hasil dari kesalahan persepsi terhadap binatang laut tertentu, atau bahkan mungkin merupakan simbol dari penggabungan antara manusia dan alam laut. Ikan duyung pertama kali muncul dalam cerita-cerita kuno Mesopotamia, dan kemudian menyebar ke berbagai budaya lainnya. Dalam mitologi Yunani, terdapat kisah siren yang sangat mirip dengan gambaran ikan duyung. Siren digambarkan sebagai makhluk dengan tubuh manusia dan suara yang memikat, namun dengan niat yang licik dan berbahaya. Hal ini mengisyaratkan bahwa mungkin ada benang merah antara berbagai mitos ikan duyung di dunia, meskipun setiap budaya memberikan interpretasi yang berbeda-beda terhadap makhluk ini. Di sisi lain, beberapa kebudayaan lainnya, seperti di kawasan Asia Tenggara, menganggap ikan duyung sebagai simbol keberuntungan atau pelindung laut. Di Indonesia, misalnya, ada cerita rakyat tentang Nyi Roro Kidul, yang meskipun tidak sepenuhnya sama dengan ikan duyung, memiliki kemiripan dalam hal kesan mistis dan kedekatannya dengan laut. Dalam cerita tersebut, Nyi Roro Kidul adalah penguasa laut selatan yang dikisahkan memiliki tubuh manusia bagian atas dan ekor ikan di bagian bawahnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ikan duyung selalu digambarkan dalam bentuk yang hampir serupa, setiap budaya memiliki cara berbeda untuk mengartikan dan menjelaskan keberadaan makhluk tersebut. Adapun dalam kebudayaan Eropa, ikan duyung lebih sering dikaitkan dengan simbol-simbol femininitas, kelembutan, dan godaan. Namun, tak jarang pula makhluk ini digambarkan sebagai ancaman bagi pelaut yang berani mendekat ke perairan yang mereka huni. Mitos ikan duyung ini juga meluas dalam sastra dan seni. Sejak abad ke-16, ikan duyung menjadi subjek populer dalam seni lukis dan patung. Salah satu karya seni yang paling terkenal adalah lukisan The Birth of Venus oleh Sandro Botticelli, yang menggambarkan sosok Venus yang hampir mirip dengan gambaran ikan duyung, meskipun tanpa ekor ikan. Karya-karya seperti ini mengindikasikan betapa dalamnya pengaruh mitologi ikan duyung terhadap perkembangan seni Eropa pada masa itu. Pada era modern, ikan duyung juga muncul dalam berbagai film, buku, dan animasi. Cerita-cerita seperti The Little Mermaid, karya Hans Christian Andersen, dan film animasi Disney yang terkenal menjadi salah satu contoh bagaimana ikan duyung terus dipertahankan dan dihidupkan dalam budaya populer. Karya-karya ini seringkali mempersonifikasikan ikan duyung dalam berbagai bentuk, dari yang penuh cinta dan kasih sayang hingga yang berbahaya dan penuh misteri. Namun, meskipun ikan duyung sering digambarkan dalam bentuk yang menawan dan mengundang, kisah mereka sering juga dipenuhi dengan nuansa tragis dan kesepian. Seperti halnya dalam cerita The Little Mermaid, ikan duyung seringkali digambarkan terjebak antara dua dunia, dunia laut yang mereka kenal dan dunia manusia yang mereka impikan, menciptakan konflik internal yang menggugah perasaan pembaca atau penonton. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah makhluk fantastis, ikan duyung juga membawa pesan yang mendalam tentang identitas, keinginan, dan pengorbanan. Di dunia kuno,
Mitologi Mesopotamia adalah salah satu yang paling awal menyebutkan makhluk serupa ikan duyung. Dalam budaya ini, ikan duyung dikenal dengan nama Oannes, sebuah entitas yang digambarkan memiliki tubuh manusia bagian atas dan tubuh ikan bagian bawah. Oannes adalah sosok dewa laut yang dikatakan muncul dari laut untuk mengajarkan manusia ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Mitos ini menunjukkan bahwa masyarakat Mesopotamia memandang laut sebagai sumber kehidupan dan kebijaksanaan, dan Oannes sebagai penghubung antara manusia dan alam laut. Meskipun mitologi Oannes tidak secara langsung menyebutkan istilah ikan duyung, gambaran tentang makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini memberikan indikasi kuat tentang awal mula cerita ikan duyung. Oannes digambarkan sebagai makhluk yang mengenakan pakaian khas Mesopotamia, namun memiliki ekor ikan yang mengingatkan pada gambaran ikan duyung dalam kebudayaan lain. Oannes kemudian mengajarkan manusia berbagai pengetahuan, termasuk seni, pertanian, dan penulisan. Kisah Oannes ini juga memiliki pengaruh besar terhadap budaya-budaya selanjutnya, termasuk budaya Yunani kuno yang mengenal mitologi Siren. Dalam mitologi Yunani, Siren digambarkan sebagai makhluk dengan tubuh wanita dan ekor ikan, yang memikat para pelaut dengan suara merdu mereka hingga mereka terdampar di pantai dan tenggelam. Konsep Siren ini sangat mirip dengan gambaran ikan duyung yang kita kenal sekarang. Selain Oannes, mitologi Mesopotamia juga mengandung cerita tentang Dagon, seorang dewa laut yang sering digambarkan dengan ciri-ciri serupa ikan duyung. Dagon memiliki tubuh manusia dengan kepala dan ekor ikan. Dagon dianggap sebagai dewa yang menguasai perairan, dan dipercaya memiliki kekuatan untuk mengatur pasang surut laut. Konsep dewa laut ini mencerminkan hubungan erat antara manusia dan laut dalam mitologi Mesopotamia. Kehadiran Oannes dan Dagon dalam mitologi Mesopotamia menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan mitos ikan duyung. Kedua makhluk ini menunjukkan bagaimana manusia purba menggabungkan unsur manusia dan ikan sebagai simbol hubungan antara dunia darat dan dunia laut. Mitos tentang Oannes juga menyoroti pentingnya laut sebagai sumber kehidupan, yang kemudian dihubungkan dengan keberadaan makhluk yang memiliki dua identitas, manusia dan ikan. Banyak yang meyakini bahwa cerita tentang ikan duyung yang muncul kemudian dalam kebudayaan lain, seperti di Yunani dan Roma, dipengaruhi oleh mitologi Mesopotamia. Misalnya, dalam mitologi Yunani, Siren yang memikat pelaut dengan suara merdu mereka bisa jadi merupakan evolusi dari konsep Oannes yang membawa pengetahuan dari laut. Hal ini mencerminkan bagaimana mitos ikan duyung terus berkembang dan berubah seiring dengan perjalanan waktu dan perpaduan berbagai kebudayaan. Selain itu, di kawasan Timur Tengah, konsep tentang ikan duyung juga muncul dalam cerita-cerita rakyat yang berkembang di daerah pesisir. Di beberapa tempat, ikan duyung dipercaya sebagai pelindung laut yang menjaga keseimbangan ekosistem laut dan melindungi para nelayan dari bahaya. Ini menunjukkan bahwa ikan duyung tidak hanya dilihat sebagai makhluk mistis atau berbahaya, tetapi juga sebagai simbol penjaga alam laut yang memberikan perlindungan bagi manusia. Cerita tentang Oannes dan Dagon mengungkapkan bahwa di dunia kuno, peran laut sangatlah penting, dan mitos ikan duyung menjadi cara bagi manusia untuk menjelaskan hubungan mereka dengan alam laut. Laut bukan hanya dipandang sebagai sumber makanan, tetapi juga sebagai tempat yang penuh misteri dan kekuatan tak terlihat. Dalam hal ini, ikan duyung menjadi simbol dari misteri tersebut. Sebuah makhluk yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia bawah laut yang penuh dengan keajaiban. Mitos ikan duyung dalam kebudayaan Mesopotamia juga mengajarkan kita tentang bagaimana manusia mencoba mengendalikan alam melalui mitos dan kepercayaan. Dengan menciptakan makhluk-makhluk seperti Oannes dan Dagon, masyarakat Mesopotamia berusaha memahami dan menaklukkan lautan yang luas dan penuh bahaya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mitos ikan duyung menjadi cerminan dari upaya manusia untuk mengerti dan menghormati kekuatan alam. Selain kisah Siren dalam Odyssey, mitologi Yunani juga mengisahkan tentang hubungan dekat manusia dengan laut, yang mencerminkan sisi misterius dan berbahayanya laut. Siren tidak hanya ada sebagai makhluk yang menantang pelaut, tetapi juga sebagai simbol dari konflik batin yang harus dihadapi oleh para pahlawan Yunani. Dalam cerita-cerita ini, meskipun para pelaut atau pahlawan tahu bahwa mereka harus menghindari godaan Siren, mereka tetap merasa tertarik dengan suara mereka yang memikat. Hal ini menggambarkan sifat manusia yang seringkali tergoda oleh hal-hal yang dapat membawa kehancuran, meskipun sudah tahu konsekuensinya. Siren dalam mitologi Yunani tidak hanya digambarkan sebagai makhluk jahat yang mematikan pelaut, tetapi juga menjadi representasi dari keinginan dan ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan hasrat mereka. Dalam cerita Odyssey,
Meskipun Odysseus tahu bahwa suara siren akan membawa kebinasaan, ia tetap merasa tertarik, bahkan terikat pada tiang kapal untuk menghindari godaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun manusia tahu bahaya yang mengancam, godaan itu seringkali sulit untuk ditahan. Makna siren dalam mitologi Yunani mencakup lebih dari sekadar ancaman fisik. Mereka juga merepresentasikan bahaya psikologis dan emosional. Mereka adalah lambang dari godaan yang dapat mengalihkan perhatian seseorang dari tujuan utama mereka, seperti dalam kasus Odysseus yang harus berfokus pada perjalanan kembali ke rumah, namun tergoda oleh suara siren. Dalam konteks ini, siren menjadi alegori bagi tantangan hidup yang tidak selalu berupa ancaman fisik, tetapi juga berupa godaan yang menggoda hati dan pikiran. Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa versi mitos Yunani, siren bukanlah makhluk yang sepenuhnya jahat. Mereka awalnya digambarkan sebagai perempuan muda yang indah dan baik hati, yang memiliki suara luar biasa. Namun, ketika mereka dihukum oleh dewa-dewa, mereka berubah menjadi makhluk yang berbahaya dan penuh godaan. Hal ini menunjukkan bagaimana dalam banyak mitos, makhluk seperti ikan duyung atau siren seringkali mewakili karakter yang kompleks dan penuh kontradiksi. Keindahan mereka bisa mengundang, tetapi di balik itu ada potensi kehancuran yang tak terduga. Bentuk siren dalam mitologi Yunani sangat bervariasi. Dalam beberapa representasi, mereka digambarkan dengan wajah yang sangat cantik dan tubuh manusia bagian atas, namun dengan ekor ikan yang panjang. Dalam versi lain, siren memiliki sayap besar seperti burung, mengingatkan pada konsep makhluk setengah manusia, setengah hewan. Ini mencerminkan betapa kreatifnya imajinasi orang Yunani dalam menggambarkan makhluk yang hanya ada dalam mitos dan cerita rakyat mereka. Meskipun ada variasi dalam penampilannya, ciri-ciri utama siren tetap sama, yaitu kecantikan yang memikat dan potensi bahaya yang mengintai. Berkaitan dengan konsep siren, mitologi Yunani juga memperkenalkan ide tentang hubris, atau kesombongan yang dapat menghancurkan manusia. Dalam banyak cerita Yunani, pelanggaran terhadap batasan yang ditetapkan oleh para dewa seringkali berujung pada kehancuran. Siren dapat dilihat sebagai peringatan tentang bahaya dari melampaui batasan-batasan tersebut. Ketika seseorang, seperti Odysseus, terlalu tergoda untuk mengikuti godaan tanpa memperhatikan bahaya yang mengintai, mereka seringkali menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Siren dalam budaya Yunani juga dapat diartikan sebagai perwujudan dari konflik antara dunia manusia dan dunia ilahi. Meskipun manusia berusaha untuk mengeksplorasi dunia luar dan meraih kebahagiaan atau pengetahuan, mereka harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih misterius, yang kadang-kadang tidak dapat dijelaskan atau dipahami. Dalam hal ini, siren menggambarkan bagaimana dunia bawah laut, yang penuh dengan misteri, bisa sangat menggoda, namun juga sangat berbahaya bagi mereka yang terlalu berani menjelajahnya. Hubungan antara siren dan para pelaut dalam mitologi Yunani juga dapat dipandang sebagai simbol dari hubungan manusia dengan alam dan ketidakmampuan manusia untuk sepenuhnya menguasai alam. Laut yang luas dan tak terduga adalah representasi dari alam yang liar dan bebas, yang penuh dengan kemungkinan, tetapi juga penuh dengan risiko. Dalam cerita-cerita ini, siren adalah makhluk yang mengingatkan manusia bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak dapat dikendalikan atau dimengerti, yang hanya bisa diterima dengan hati-hati dan rasa hormat. Keberadaan siren dalam mitologi Yunani juga menunjukkan bagaimana mitos dapat berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Melalui kisah-kisah ini, orang Yunani mencoba untuk menyampaikan pelajaran tentang kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kewaspadaan terhadap godaan. Siren mengajarkan bahwa terkadang, meskipun sesuatu tampak menarik atau menggoda, tidak semua hal baik untuk kita. Ini adalah pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari yang masih relevan hingga saat ini. Sebagai makhluk yang tidak hanya memiliki daya tarik fisik, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memanipulasi dan mengendalikan, siren dalam mitologi Yunani juga mencerminkan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Laut, dengan segala keindahan dan kebrutalannya, adalah tempat yang penuh dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Siren sebagai makhluk yang lahir dari laut menjadi simbol dari kekuatan tersebut. Tersembunyi, misterius, dan kadang-kadang membawa kehancuran. Dalam mitologi Romawi, cerita tentang ikan duyung juga berkembang dengan bentuk yang hampir serupa dengan yang ada di Yunani. Namun, dalam budaya Romawi, ikan duyung lebih sering dikaitkan dengan aspek keindahan dan daya tarik dari laut. Meskipun gambaran umum ikan duyung di Romawi tidak jauh berbeda dari yang ada di Yunani, mereka lebih sering digambarkan sebagai makhluk yang memberi perlindungan dan berkah bagi para pelaut.
Salah satu contoh paling terkenal dalam mitologi Romawi adalah kisah tentang Venus, dewi cinta dan kecantikan. Dalam beberapa interpretasi, Venus sering digambarkan berdiri di atas kulit laut dengan 2 ekor ikan, menggambarkan simbol keharmonisan antara manusia dan alam laut. Venus, dalam penggambaran ini, menjadi simbol dari keindahan dan kekuatan laut, sekaligus menekankan hubungan antara dunia manusia dan dunia laut yang tak terpisahkan. Berbeda dengan siren Yunani yang lebih sering dianggap sebagai ancaman, ikan duyung dalam mitologi Romawi lebih sering dianggap sebagai makhluk yang membawa keberuntungan. Beberapa kisah menggambarkan ikan duyung sebagai pelindung yang melindungi kapal-kapal dari bahaya badai dan memberikan petunjuk kepada pelaut yang hilang. Dalam hal ini, ikan duyung menjadi simbol dari aspek positif dan pelindung dari kekuatan alam yang mengintimidasi. Dalam konteks budaya Romawi, ikan duyung juga dikaitkan dengan simbol-simbol keberuntungan dan kelahiran baru. Mereka seringkali digambarkan di dalam karya seni dan mosaik sebagai makhluk yang menggoda dan menyenangkan, namun tidak menimbulkan bahaya. Ini menunjukkan bagaimana dalam budaya Romawi, karakter ikan duyung lebih ditampilkan dalam bentuk yang lebih positif, tidak seberbahaya yang digambarkan dalam mitologi Yunani. Meskipun begitu, ada juga beberapa cerita dalam mitologi Romawi yang menggambarkan ikan duyung sebagai makhluk yang lebih ambigu, yang memiliki kedua sisi, keindahan yang memikat namun juga potensi kehancuran. Dalam cerita-cerita ini, ikan duyung seringkali menjadi peringatan akan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara daya tarik duniawi dan bahaya yang dapat datang dari godaan yang tampak tidak berbahaya. Cerita-cerita tentang ikan duyung dalam mitologi Romawi seringkali mencerminkan pandangan masyarakat Romawi yang menghormati kekuatan alam laut, namun juga berusaha untuk menguasai dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Laut dianggap sebagai sesuatu yang tak terduga, yang bisa memberikan kekayaan atau membawa kehancuran, dan ikan duyung menjadi simbol dari dualitas ini. Dalam karya seni Romawi, ikan duyung sering digambarkan dalam lukisan dan mosaik yang menunjukkan mereka dalam posisi yang menggoda, seringkali bersama dewa-dewi laut lainnya seperti Neptune, dewa laut Romawi. Mosaik-mosaik ini seringkali ditemui di rumah-rumah kaya atau tempat-tempat peribadatan, menggambarkan pengaruh kuat yang dimiliki oleh mitologi ikan duyung dalam budaya Romawi. Beberapa penulis Romawi, seperti Ovid, juga menulis tentang makhluk setengah manusia setengah ikan yang mirip dengan ikan duyung. Dalam karya-karya mereka, ikan duyung lebih sering dianggap sebagai makhluk yang memperlihatkan kecantikan dan daya tarik seksual, yang mencerminkan pandangan Romawi terhadap tubuh dan keindahan. Namun, di balik daya tarik ini, terdapat ancaman dan peringatan akan bahaya yang dapat muncul dari keinginan untuk menjelajahi dunia luar yang penuh dengan misteri. Ikan duyung dalam mitologi Romawi, meskipun lebih positif dibandingkan dengan siren dalam mitologi Yunani, tetap mengandung simbolisme yang mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Laut yang luas dan penuh dengan kekuatan tak terlihat, serta daya tarik ikan duyung, mengingatkan kita akan potensi bahaya yang terkandung dalam godaan yang tampak menawan. Seperti dalam banyak mitos lainnya, ikan duyung menjadi representasi dari keseimbangan yang harus dijaga antara daya tarik duniawi dan kehormatan terhadap kekuatan alam yang lebih besar. Pada abad pertengahan, mitos ikan duyung mulai masuk ke dalam literatur Eropa dan mendapat pengaruh dari tradisi Kristen yang dominan pada masa itu. Ikan duyung pada zaman ini seringkali dipandang sebagai makhluk yang ambivalen, antara simbol keindahan dan godaan serta representasi dari ketidaksempurnaan manusia yang dilihat dalam pandangan gereja. Meskipun mereka tetap dipandang sebagai makhluk misterius, dalam sastra abad pertengahan, ikan duyung sering digunakan sebagai alegori untuk menggambarkan bahaya dari godaan seksual dan moralitas. Salah satu karya yang sangat berpengaruh pada pandangan masyarakat Eropa tentang ikan duyung pada zaman itu adalah The Physiologus, sebuah teks abad kedua yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Dalam teks ini, ikan duyung digambarkan sebagai makhluk yang menggoda, dan simbol dari bahaya yang datang dengan godaan duniawi. Dalam pengertian Kristen, ikan duyung sering dianggap sebagai simbol dari kejatuhan manusia yang dipicu oleh dosa dan godaan duniawi yang mengarah pada kehancuran jiwa. Dalam banyak cerita dan karya sastra abad pertengahan, ikan duyung menjadi metafora untuk hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib yang penuh dengan godaan. Dalam The Canterbury Tales karya Geoffrey Chaucer, meskipun tidak secara langsung menggambarkan ikan duyung, terdapat penggambaran tentang wanita yang menggoda dan mempengaruhi pria, yang serupa dengan gambaran ikan duyung yang berusaha menarik perhatian pelaut dengan keindahan mereka. Metafora ini mengingatkan kita akan ketegangan yang ada antara pengingkaran terhadap hawa nafsu duniawi dan pencarian kedamaian rohani.
Sastra abad pertengahan juga menunjukkan bagaimana ikan duyung sering diposisikan sebagai makhluk yang menantang batas antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual. Mereka adalah simbol dari godaan yang mengarah pada ketidaksucian, dengan keindahan mereka yang menipu, sementara gereja memandang kesucian sebagai tujuan yang harus dicapai oleh umat. Ikan duyung dalam konteks ini adalah peringatan bahwa segala yang tampak mempesona belum tentu membawa kebaikan, dan bisa berakhir dengan kerugian spiritual. Namun, dalam beberapa karya sastra, ikan duyung juga lebih dipandang sebagai makhluk yang berfungsi melindungi dan membawa berkah bagi mereka yang dapat mengatasi godaan mereka. Dalam legenda-legenda lokal yang muncul di Eropa pada masa itu, ikan duyung kadang-kadang dikisahkan memberikan bimbingan kepada para pelaut yang tersesat, membimbing mereka menuju keselamatan. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua sisi dari makhluk tersebut, sisi yang memikat dan menggoda, serta sisi yang melindungi dan memberi jalan keluar. Pengaruh dari mitologi klasik dan kisah-kisah laut terus berlanjut pada masa ini, tetapi diintegrasikan dengan pandangan moral dan agama. Ikan duyung, yang pada awalnya menjadi simbol bahaya laut dan godaan, kini menjadi lebih terkait dengan tema kesucian dan kejatuhan moral. Karya-karya sastra ini berusaha mengajarkan pembaca bahwa keindahan yang terlihat tidak selalu sejalan dengan kebaikan yang sebenarnya. Ikan duyung dalam sastra abad pertengahan juga berperan dalam melestarikan tradisi cerita rakyat yang mengaitkan makhluk ini dengan laut dan unsur alam lainnya. Meskipun pengaruh gereja cukup kuat dalam menggambarkan ikan duyung sebagai makhluk yang berbahaya, cerita rakyat tetap menunjukkan sisi magis dan penuh misteri dari mereka. Ikan duyung pada masa ini sering digambarkan sebagai perwujudan dari dunia alam liar yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, tetapi tetap membawa keajaiban dan kekuatan besar. Konsep ikan duyung dalam sastra juga menggambarkan dualitas antara kehidupan manusia yang penuh dengan godaan dan keinginan, serta upaya untuk menghindari godaan tersebut demi mencapai kebajikan. Dalam banyak cerita, protagonis harus menghadapi godaan yang tampak menggoda tetapi berpotensi menghancurkan. Ini menjadi tema yang sangat populer dalam sastra abad pertengahan, yang dipengaruhi oleh ajaran agama tentang pentingnya pengendalian diri dan penghindaran terhadap keinginan duniawi. Selama abad pertengahan, ikan duyung juga berfungsi sebagai pengingat akan batasan-batasan yang ditetapkan oleh alam dan Tuhan. Meskipun mereka digambarkan dengan berbagai macam bentuk dalam karya seni dan sastra, mereka tetap dipandang sebagai makhluk yang menantang dan menggoda, simbol dari kekuatan tak terlihat yang dapat membawa manusia ke dalam bahaya jika tidak waspada. Pada akhirnya, ikan duyung dalam sastra abad pertengahan menjadi simbol dari ketidakmampuan manusia untuk menghindari godaan duniawi sepenuhnya, dan juga refleksi dari perjuangan batin antara keinginan dan moralitas. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diingatkan akan pentingnya menjalani hidup dengan hati-hati, berusaha untuk tetap berada di jalan yang benar, meskipun banyak godaan yang ada di sepanjang perjalanan hidup. Tradisi laut Eropa telah lama terhubung dengan legenda ikan duyung, terutama di kalangan para pelaut yang sering menghadapi bahaya laut yang tak terduga. Di banyak negara pesisir Eropa, seperti Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, ikan duyung dianggap sebagai makhluk yang sering muncul di laut dalam bentuk yang menakutkan, baik sebagai pengingat akan bahaya yang mengintai pelaut maupun sebagai simbol dari kehidupan laut yang penuh misteri. Salah satu legenda terkenal dari Inggris adalah kisah tentang Selkie, makhluk laut yang dapat berubah bentuk dari manusia menjadi anjing laut. Meskipun Selkie bukan ikan duyung secara teknis, mitos ini menggambarkan tema yang serupa tentang makhluk yang berada di antara dunia manusia dan dunia laut. Selkie menggambarkan hubungan yang kompleks antara manusia dan alam laut, dan seringkali muncul dalam cerita-cerita tentang cinta dan kehilangan, serupa dengan gambaran ikan duyung yang memikat dan menggoda. Legenda ikan duyung di Eropa seringkali terkait dengan perjalanan panjang yang dilakukan oleh pelaut yang jauh dari daratan. Dalam banyak cerita, ikan duyung muncul untuk memperingatkan para pelaut akan bahaya yang akan datang, seperti badai atau kekurangan pasokan makanan. Meskipun makhluk ini sering digambarkan sebagai simbol dari ancaman, ada juga kisah-kisah di mana ikan duyung membantu pelaut yang hilang atau memberikan petunjuk untuk menemukan jalan pulang. Beberapa cerita mengisahkan bahwa ikan duyung dapat meramal nasib atau memberikan nasihat kepada mereka yang mampu memahaminya. Ini memperkuat citra ikan duyung sebagai makhluk yang memiliki pengetahuan tentang laut dan segala keajaiban serta bahayanya. Dalam hal ini, ikan duyung bukan hanya menjadi simbol dari godaan, tetapi juga sebagai penjaga pengetahuan dan rahasia alam laut yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Selain itu, ikan duyung dalam tradisi laut Eropa juga sering dikaitkan dengan kebudayaan Viking. Para pelaut Viking percaya bahwa ikan duyung memiliki kemampuan untuk membawa berkah atau bencana,
tergantung pada bagaimana mereka diperlakukan. Dalam tradisi ini, ikan duyung lebih sering dilihat sebagai makhluk yang dapat memberi petunjuk atau peringatan tentang pertempuran dan perburuan yang akan datang. Bagi masyarakat pesisir, ikan duyung juga sering dihubungkan dengan mitos tentang kehidupan laut yang penuh dengan misteri dan ancaman. Laut yang luas dan tidak dapat diprediksi menjadi latar belakang bagi banyak cerita rakyat yang menggambarkan ikan duyung sebagai makhluk yang tahu rahasia lautan dan bisa memberitahu pelaut yang berani. Namun, bagi mereka yang tidak hati-hati, ikan duyung juga bisa menjadi ancaman besar. Beberapa cerita mengisahkan bagaimana ikan duyung mampu menarik pelaut ke dalam laut dengan suara nyaring atau daya tarik fisik mereka. Dalam cerita-cerita ini, para pelaut yang tergoda oleh ikan duyung seringkali tenggelam atau hilang, menjadi korban dari pesona laut yang berbahaya. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun laut menyimpan kekayaan dan keindahan, ia juga penuh dengan risiko yang tak terduga. Pengaruh cerita tentang ikan duyung ini terus bertahan dalam budaya pesisir Eropa. Hingga abad ke-19, banyak cerita rakyat dan legenda yang menceritakan penampakan ikan duyung oleh pelaut yang kembali dari pelayaran panjang. Dalam beberapa cerita, ikan duyung ditemukan berlayar di samping kapal, sementara dalam cerita lainnya, mereka muncul di pantai atau di dekat pulau-pulau terpencil, memperlihatkan bahwa makhluk ini tetap memiliki tempat yang penting dalam imajinasi kolektif masyarakat pesisir. Ikan duyung dalam tradisi laut Eropa, meskipun sering digambarkan sebagai makhluk yang berbahaya dan memikat, juga merupakan simbol dari kecanggihan dan keberanian para pelaut yang berani menghadapi alam yang tak terduga. Mereka adalah pengingat akan hubungan erat antara manusia dan laut, yang penuh dengan ketegangan antara daya tarik dan ancaman yang tersembunyi. Akhirnya, kisah-kisah tentang ikan duyung di laut Eropa mengajarkan kita bahwa meskipun dunia laut penuh dengan potensi keindahan dan misteri, ia juga menuntut penghormatan dan pemahaman akan kekuatannya yang tak terduga. Ikan duyung dalam cerita-cerita ini menjadi perwakilan dari kekuatan laut yang tidak dapat dijinakan dan tak terprediksi, tetapi juga membawa pengajaran tentang pentingnya kehati-hatian dalam menjelajahi dunia yang penuh dengan risiko. Dalam sejarah seni rupa, ikan duyung seringkali menjadi subjek yang menarik perhatian banyak seniman, baik di dunia barat maupun timur. Sejak zaman Yunani kuno hingga abad modern, ikan duyung telah muncul dalam berbagai karya seni yang menggambarkan mereka sebagai makhluk yang penuh misteri, keindahan, dan juga potensi bahaya. Penggambaran ikan duyung dalam seni rupa bukan hanya mencerminkan daya tarik fisik mereka yang menawan, tetapi juga menggambarkan ketegangan antara dunia manusia dan dunia laut yang penuh dengan simbolisme dan keajaiban. Pada zaman Renaissance, seniman-seniman Eropa seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo mulai memanfaatkan mitos-mitos klasik, termasuk cerita tentang ikan duyung, untuk menggambarkan kecantikan tubuh manusia serta menghubungkannya dengan alam. Mereka sering menggambarkan makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini dalam karya-karya mereka, menampilkan mereka dengan postur tubuh yang elegan dan sensual, yang menonjolkan keindahan tubuh manusia yang terhubung dengan alam. Karya seni ini menghidupkan kembali tema-tema mitologi Yunani dan Romawi yang telah lama ada, dengan menekankan tema-tema kekuatan alam dan godaan sensual. Di sisi lain, pada abad ke-19, ketika dunia seni mulai bergerak menuju gerakan romantisisme, tema ikan duyung menjadi semakin populer dalam seni lukis, patung, dan ilustrasi. Seniman pada periode ini, yang dipengaruhi oleh perasaan dramatis dan kebebasan ekspresi, sering menggambarkan ikan duyung dalam berbagai emosi yang lebih intens. Ikan duyung sering digambarkan dalam situasi yang menggugah, seperti menarik pelaut ke dalam laut atau berdiri di tepi pantai dengan tatapan yang menggoda. Gambar-gambar ini tidak hanya menonjolkan kecantikan fisik mereka, tetapi juga menggambarkan misteri dan bahaya yang terkandung dalam dunia laut yang tidak terjangkau. Dalam seni modern, penggambaran ikan duyung seringkali dipengaruhi oleh budaya populer dan media massa, seperti film, literatur, dan ilustrasi buku anak-anak. Misalnya, salah satu representasi paling terkenal dari ikan duyung dalam budaya modern adalah Disney's The Little Mermaid, 1989, yang mengubah kisah mitologi ikan duyung menjadi cerita yang lebih ramah keluarga. Namun, meskipun representasi ini lebih ceria dan penuh harapan, gambar ikan duyung tetap mempertahankan unsur misteri dan keindahan alam yang menjadi ciri khasnya. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep ikan duyung tetap hidup dalam imajinasi manusia, meskipun cara mereka digambarkan telah berubah seiring dengan waktu. Selain itu, penggambaran ikan duyung dalam seni rupa kontemporer semakin berkembang menjadi refleksi dari hubungan manusia dengan lingkungan alam dan perubahan sosial. Seniman-seniman modern seringkali menggambarkan ikan duyung dalam konteks yang lebih simbolis, yang mencerminkan masalah-masalah lingkungan dan sosial,
seperti perubahan iklim dan ekosistem laut yang terancam. Dalam karya-karya ini, ikan duyung seringkali tidak hanya dianggap sebagai makhluk mitologis, tetapi juga sebagai simbol dari kehancuran alam yang bisa terjadi akibat tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dalam seni patung, ikan duyung juga sering muncul sebagai subjek yang menarik, dengan seniman-seniman seperti Jean-Baptiste Charpentier dan Auguste Rodin yang menggambarkan makhluk setengah manusia, setengah ikan ini dalam berbagai bentuk dan pose yang mengungkapkan keindahan tubuh manusia yang berintegrasi dengan alam. Patung-patung ini seringkali menekankan kontras antara bentuk manusia yang halus dan bentuk ikan yang lebih kasar dan kuat, menciptakan ketegangan visual yang mencerminkan dualitas sifat ikan duyung sebagai makhluk yang memikat namun berbahaya. Selain itu, seniman modern juga menggunakan medium digital dan seni ilustrasi untuk menggambarkan ikan duyung dengan cara yang lebih fantastis dan futuristik. Dalam karya seni digital dan animasi, ikan duyung dapat digambarkan dengan berbagai bentuk yang lebih unik dan kreatif, menciptakan gambar yang lebih surreal dan imajinatif. Hal ini menggambarkan bagaimana ide tentang ikan duyung terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebudayaan visual modern. Dalam seni rupa, ikan duyung juga sering digunakan sebagai simbol dalam banyak budaya dan aliran seni. Mereka menjadi lambang dari ambiguitas, keindahan yang memikat namun penuh dengan bahaya yang mengintai. Gambar-gambar ikan duyung menggambarkan ketegangan antara dunia manusia yang terhubung dengan dunia alam, yang penuh dengan tantangan dan godaan. Melalui karya seni, seniman dapat menggali tema-tema universal seperti kehidupan, kematian, godaan, dan kebebasan, yang semua ini diwakili oleh makhluk-makhluk laut seperti ikan duyung. Seni rupa juga berfungsi sebagai jembatan untuk memahami bagaimana manusia melihat dan merasakan dunia laut yang penuh misteri. Ikan duyung, yang berasal dari laut, seringkali menggambarkan perasaan ketidakpastian manusia terhadap dunia alam yang lebih besar dari kehidupan mereka. Dengan keindahan mereka yang luar biasa dan daya tarik yang kuat, ikan duyung menjadi simbol dari hubungan manusia yang tidak bisa dipisahkan dengan alam, sekaligus juga peringatan akan bahaya yang mungkin datang jika kita terlalu terbuai oleh godaan duniawi. Sebagai karya seni yang berkembang dari zaman ke zaman, gambar-gambar ikan duyung mencerminkan perubahan budaya, teknologi, dan pandangan dunia manusia terhadap alam. Seniman dari berbagai periode dan aliran seni telah memanfaatkan ikan duyung sebagai simbol yang kuat, yang dapat diterjemahkan ke dalam banyak bentuk, mulai dari lukisan dan patung hingga seni digital dan animasi. Melalui karya seni ini, kita dapat melihat betapa kuatnya daya tarik mitos ikan duyung bagi imajinasi manusia, yang terus bertahan meskipun zaman terus berubah. Dalam kebudayaan Melayu, ikan duyung juga memiliki tempat penting dalam tradisi lisan dan cerita rakyat. Sebagai sebuah budaya yang sangat dipengaruhi oleh kehidupan pesisir dan laut, masyarakat Melayu memiliki banyak cerita tentang makhluk mitologis yang hidup di laut, termasuk ikan duyung. Dalam budaya Melayu, ikan duyung seringkali dikaitkan dengan keberuntungan, tetapi juga dengan bahaya yang harus diwaspadai. Keberadaan mereka dianggap sebagai simbol dari kekuatan alam laut yang tidak bisa diprediksi, yang mengandung kebaikan dan kehancuran sekaligus. Salah satu kisah terkenal dalam cerita rakyat Melayu adalah cerita tentang Putri Duyung, yang menceritakan tentang seorang putri yang tinggal di laut dan memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi ikan duyung. Dalam cerita ini, putri tersebut seringkali digambarkan sebagai makhluk yang sangat cantik dan baik hati, namun dengan kekuatan luar biasa yang dapat menyebabkan kehancuran jika terprovokasi. Kisah ini menggambarkan ikan duyung dalam konteks yang lebih romantis dan tragis, di mana mereka menjadi lambang dari keindahan yang menyembunyikan potensi bahaya. Di beberapa daerah pesisir di Malaysia, ikan duyung juga dianggap sebagai makhluk pelindung laut. Mereka dipercaya dapat memberikan perlindungan bagi para pelaut yang berani berlayar di lautan lepas, tetapi hanya bagi mereka yang menunjukkan rasa hormat terhadap laut dan alam sekitar. Dalam pandangan ini, ikan duyung berfungsi sebagai perwujudan dari kekuatan alam yang tidak bisa dikuasai, namun bisa dihormati dan dihadapi dengan hati-hati. Tradisi ini mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan alam harus dijaga dalam keseimbangan, dengan penuh rasa hormat terhadap kekuatan yang lebih besar. Ikan duyung dalam tradisi Melayu juga sering dikaitkan dengan cerita-cerita mistik yang menceritakan tentang pertemuan manusia dengan makhluk laut yang memiliki kekuatan magis. Dalam beberapa versi cerita, ikan duyung dapat memberikan wahyu atau nasihat yang sangat berguna bagi mereka yang menemui mereka di laut. Kisah-kisah ini seringkali digunakan untuk mengajarkan pelajaran moral tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta pentingnya keberanian untuk menghadapi yang tak terduga. Selain itu,
Ikan duyung dalam cerita Melayu juga sering berfungsi sebagai simbol dari hubungan erat antara manusia dan kehidupan laut. Sebagai makhluk yang tinggal di laut, ikan duyung di dalam cerita-cerita ini seringkali mencerminkan kehidupan masyarakat Melayu yang sangat bergantung pada laut untuk kelangsungan hidup mereka. Laut bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga tempat yang penuh dengan misteri dan tantangan, yang tercermin dalam kisah-kisah ikan duyung sebagai makhluk yang hidup di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia laut yang penuh dengan kekuatan alam. Beberapa cerita Melayu juga menggambarkan ikan duyung sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan atau memberikan bantuan dalam situasi-situasi sulit. Dalam kisah ini, ikan duyung muncul sebagai makhluk yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, seringkali memberikan petunjuk atau obat-obatan untuk mereka yang terdampar atau sakit di laut. Ini menggambarkan sisi positif dari ikan duyung sebagai makhluk yang bukan hanya memikat, tetapi juga memberi manfaat bagi mereka yang menghargai alam. Namun, dalam cerita-cerita lain, ikan duyung juga digambarkan sebagai makhluk yang dapat membawa malapetaka jika mereka tidak diperlakukan dengan baik. Dalam cerita ini, ikan duyung seringkali berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang tamak atau tidak menghormati alam. Ketika manusia mengabaikan keseimbangan alam, ikan duyung bisa menjadi simbol dari murka laut, yang dapat membawa bencana bagi mereka yang tidak menghargai atau merusak lingkungan mereka. Selain itu, ikan duyung dalam cerita Melayu juga menunjukkan adanya pengaruh dari budaya-budaya lain, seperti budaya Hindu dan Buddha, yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan tradisi Melayu. Banyak cerita rakyat Melayu yang mencampurkan elemen-elemen dari mitologi India, seperti konsep dewa laut dan makhluk setengah manusia yang memiliki kekuatan magis. Dalam hal ini, ikan duyung seringkali dianggap sebagai makhluk yang membawa berkah, tetapi juga memiliki kekuatan yang bisa mengubah nasib seseorang. Secara keseluruhan, ikan duyung dalam tradisi Melayu tidak hanya merupakan simbol dari keindahan dan misteri laut, tetapi juga sebuah peringatan tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Melalui cerita-cerita ini, masyarakat Melayu mengajarkan nilai-nilai tentang keberanian, kehormatan, dan rasa hormat terhadap alam laut, serta bagaimana mengatasi godaan yang datang dari kekuatan-kekuatan alam yang lebih besar. Ikan duyung menjadi simbol dari kekuatan tersebut, yang bisa membawa kebaikan maupun kehancuran, tergantung pada bagaimana manusia menghormati dan berinteraksi dengan mereka. Dalam budaya populer, ikan duyung telah menjadi simbol ikonik yang melampaui batasan mitologi dan sastra, merambah dunia film, musik, dan media massa. Salah satu penggambaran ikan duyung yang paling terkenal adalah dalam film animasi The Little Mermaid produksi Disney pada tahun 1989, yang mengubah cerita mitologi ikan duyung menjadi kisah yang lebih ceria dan penuh harapan. Dalam film ini, ikan duyung, yang bernama Ariel, digambarkan sebagai seorang putri laut yang ingin hidup di dunia manusia. Film ini tidak hanya menyajikan kisah cinta yang penuh petualangan, tetapi juga menggambarkan tema tentang pencarian identitas dan kebebasan individu. Kisah Ariel, yang terjebak antara dunia laut yang kaya akan keajaiban dan dunia manusia yang penuh dengan tantangan, menggambarkan keinginan universal untuk mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenyamanan yang ada. Ikan duyung dalam The Little Mermaid bukan lagi hanya simbol dari godaan atau bahaya laut, tetapi juga simbol dari keberanian untuk mengejar impian dan menghadapi tantangan. Film ini menjadikan ikan duyung sebagai tokoh protagonis yang membuktikan bahwa meskipun berasal dari dunia yang berbeda, kita semua memiliki hak untuk bermimpi dan memilih jalannya sendiri. Film Disney ini juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap ikan duyung, mengubahnya dari makhluk yang ambigu dan sering dikaitkan dengan bahaya, menjadi simbol kebebasan dan pencapaian diri. Keberanian Ariel untuk meninggalkan kehidupan bawah lautnya dan mengejar cintanya dengan manusia menggambarkan pesan yang kuat tentang keberanian untuk melawan takdir dan menentukan jalan hidup sendiri, meskipun harus menghadapi tantangan yang besar. Sementara itu, di dunia musik, ikan duyung juga seringkali dijadikan simbol dalam lagu-lagu dan karya-karya populer yang mengangkat tema tentang kebebasan, keinginan, dan cinta. Beberapa band dan penyanyi menggunakan figur ikan duyung untuk menggambarkan rasa terisolasi atau keinginan untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari. Lagu-lagu ini seringkali menghubungkan ikan duyung dengan perasaan kesepian atau pencarian akan makna hidup yang lebih dalam, mencerminkan perasaan yang sering dialami banyak orang dalam kehidupan modern. Dalam dunia mode, pengaruh ikan duyung juga sangat besar, terutama dalam tren busana yang terinspirasi oleh unsur laut. Desainer-desainer ternama seringkali menggambarkan desain mereka dengan elemen-elemen yang terinspirasi oleh ikan duyung, seperti penggunaan warna laut, tekstur yang menyerupai sisik ikan, dan potongan gaun yang menyerupai ekor ikan duyung.
Busana ini seringkali dirancang untuk memberikan kesan mistis dan magis, menggambarkan keindahan yang tidak terjangkau dan daya tarik yang tak terbantahkan. Selain itu, ikan duyung juga sering muncul dalam berbagai karya fiksi ilmiah dan fantasi yang mengangkat tema tentang dunia bawah laut yang tersembunyi. Dalam buku-buku dan film-film fantasi, ikan duyung seringkali digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan magis atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk laut lainnya. Mereka menjadi simbol dari dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban, yang berada di luar jangkauan dunia manusia. Ikan duyung, meskipun merupakan makhluk mitologis, kini menjadi simbol penting dalam perbincangan mengenai keberlanjutan alam dan perlindungan ekosistem laut. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, pencemaran laut, dan kerusakan habitat laut, banyak orang yang mulai melihat ikan duyung sebagai lambang dari kerusakan yang bisa terjadi pada kehidupan bawah laut jika manusia tidak bertindak untuk melindunginya. Mengingat legenda tentang ikan duyung seringkali mengaitkan mereka dengan kekuatan dan keindahan alam laut, mereka juga dapat dipandang sebagai representasi dari keindahan ekosistem laut yang rentan. Banyak organisasi lingkungan menggunakan simbol ikan duyung dalam kampanye mereka untuk menarik perhatian pada pentingnya pelestarian laut. Sebagai makhluk yang terhubung erat dengan dunia laut, ikan duyung menjadi metafora yang kuat untuk menggambarkan bagaimana kehidupan laut, yang seringkali dianggap jauh dan terpisah dari kehidupan manusia, semakin terancam oleh aktivitas manusia. Dalam konteks ini, ikan duyung tidak hanya menjadi simbol keindahan alam yang harus dilestarikan, tetapi juga pengingat akan potensi bencana ekologis yang bisa terjadi jika kita tidak melindungi laut dan sumber daya alamnya. Isu-isu seperti polusi plastik, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim yang memengaruhi suhu laut menjadi fokus utama dalam perbincangan keberlanjutan alam. Banyak ilmuwan dan aktivis lingkungan menyarankan bahwa untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada lautan, masyarakat harus kembali merujuk pada pandangan yang lebih mendalam terhadap alam, di mana hubungan manusia dengan lingkungan dianggap sebagai suatu kesatuan yang harus dijaga dan dihormati. Ikan duyung, yang menjadi simbol dari dunia laut yang penuh misteri, mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Selain itu, ikan duyung juga dapat dilihat sebagai representasi dari ketahanan alam terhadap ancaman yang datang. Dalam cerita-cerita tradisional, ikan duyung sering digambarkan sebagai makhluk yang bisa bertahan hidup meskipun berada di dunia yang keras dan penuh tantangan. Dalam konteks ini, mereka menjadi simbol dari daya tahan ekosistem laut yang, meskipun terancam oleh berbagai faktor, masih memiliki kekuatan untuk bertahan jika manusia bersedia berinvestasi dalam upaya-upaya perlindungan dan keberlanjutan. Kampanye pelestarian yang berfokus pada pentingnya menjaga keanekaragaman hayati laut semakin populer di seluruh dunia. Dengan menyoroti isu-isu seperti hilangnya terumbu karang, pengasaman laut, dan ancaman terhadap spesies laut langka, gerakan ini juga menampilkan ikan duyung sebagai bagian dari narasi yang lebih besar mengenai masa depan laut. Seperti halnya ikan duyung yang seringkali digambarkan sebagai makhluk yang hidup dalam dua dunia, laut juga berada di persimpangan antara dua realitas, dunia alam yang kaya dan dunia manusia yang semakin berkembang dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Salah satu aspek yang menarik dari representasi ikan duyung dalam konteks keberlanjutan alam adalah bagaimana mereka menggambarkan hubungan simbiotik antara makhluk laut dan ekosistem mereka. Dalam cerita rakyat dan mitologi, ikan duyung sering digambarkan sebagai penjaga laut atau sebagai makhluk yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka bisa dianggap sebagai metafora dari pentingnya melibatkan seluruh elemen dalam ekosistem laut, termasuk manusia, dalam usaha menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Namun, dengan semakin buruknya kondisi lingkungan laut, beberapa cerita rakyat dan legenda tentang ikan duyung juga mulai menggambarkan mereka sebagai makhluk yang terancam punah. Dalam konteks ini, ikan duyung berfungsi sebagai peringatan bahwa jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan keindahan alam dan keberagaman hayati laut yang tak ternilai harganya. Ketika ikan duyung dianggap sebagai makhluk yang menghilang atau punah, ini bisa dilihat sebagai refleksi dari kenyataan bahwa banyak spesies laut saat ini menghadapi risiko kepunahan yang sangat nyata. Pentingnya melindungi laut juga tercermin dalam berbagai proyek seni dan kegiatan edukasi yang berfokus pada kesadaran lingkungan. Pameran seni dan instalasi seni dengan tema ikan duyung sering digunakan untuk menarik perhatian pada isu-isu lingkungan. Seni, dengan kemampuannya untuk menggugah perasaan dan memberikan pesan yang kuat, menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan pentingnya menjaga kelestarian laut. Ikan duyung sebagai simbol yang syarat dengan makna, memberi dampak emosional yang dalam bagi mereka yang melihatnya, mengingatkan kita tentang apa yang akan hilang jika kita tidak bertindak.
Gerakan pelestarian laut juga semakin mengarah pada tindakan nyata, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pelarangan penangkapan ikan ilegal, dan pengelolaan kawasan laut yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, ikan duyung, sebagai simbol dari dunia laut yang rapuh, mendorong kita untuk berupaya lebih keras dalam merawat ekosistem laut agar kelestariannya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Semua ini menekankan pentingnya aksi kolektif dalam menjaga keseimbangan alam, di mana keberadaan ikan duyung menjadi pengingat akan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, ikan duyung, dengan berbagai representasi mitologis, budaya, dan ekologisnya, terus menjadi simbol yang relevan dalam perbincangan mengenai masa depan laut dan keberlanjutan alam. Mereka mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam, serta mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat laut sebagai sumber daya, tetapi sebagai rumah bagi berbagai kehidupan yang harus dilindungi. Maka dari itu, keberadaan ikan duyung, meskipun hanya sebagai mitos dan legenda, menjadi pengingat yang kuat tentang pentingnya pelestarian alam bagi keberlanjutan hidup kita dan makhluk hidup lainnya.